Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Mio M3 nih besti, yang dimana motor ini tuh mau di board up ke 59 mili ya guys. Widih nih project Mio M3 yang kedua nih besti. Sebelum itu guys, gua mau jelasin kalau 84,4% penonton Johan Garage belum mensubscribe channel ini. Nah, visi misi gua di sini adalah gua ingin menyebarkan ilmu perbengkelan seluas-luasnya agar masyarakat yang awam maupun mekanik bisa menyerap ilmu dari channel ini serta menyebarkan budaya positif dalam dunia perbengkelan, sehingga dunia perbengkelan tuh udah nggak ada lagi yang namanya tipu-tipu, nembak harga dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terwujud lebih mudah jika kalian bantu subscribe channel ini ya guys. Karena dengan banyaknya subscriber pada suatu channel bisa jadi nilai integritas dari sebuah channel. Dengan subscribe, like, dan share channel ini, insya Allah kalian sudah menjadi salah satu kontributor dalam perubahan positif dunia perbengkelan. Pasti banyak yang ngomong, lu ngincer AdSense-nya doang. Nah, duit AdSense kita buat naikin infrastruktur perkontenan, gaji anak-anak konten supaya lebih gacor lagi. Kita buat beli motor supaya nanti ada tontonan buat kita sendiri. Dan kalau ada AdSense-nya lebih-lebih, mari kita buat motor FFA bareng-bareng buat tontonan dan memajukan balapnya Indonesia di kancah dunia. Dari kita untuk kita ya gengs. Udah diklik belum tombol subscribe-nya? Gedik nih. Oke, jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Setelah dilakukan pemisahan antara rangka dan permesinannya, mari kita analisa kesehatan permesinannya. Untuk kondisi throttle bodinya ini hanya borek wajar pemakaian saja ya guys ya. Nanti bisa kita lakukan pembersihan nih besti. Selanjutnya kita lakukan pemrotolan pada permesinannya secara keseluruhan pada bagian head dan bloknya di besti. Dan mari kita analisa keburikannya. Untuk kondisi headnya ini masih aman sentosa, hanya saja borek wajar pemakaian ya besti. Tapi tidak dengan bloknya. Bloknya ini udah ngegentong ya guys ya karena umur. Nah, ini bisa mengakibatkan ngebul tipis karena olinya masuk ke ruang bakar. Tapi tenang saja ya, karena kita mau bore up jadi aman-aman saja ya guys. Terus untuk tonjokan kait tengah ini juga udah ambles ya besti, yang bisa menyebabkan suara berisik mbak-mbak Jepang. Terus untuk per klepa ini doi masih menggunakan yang standar nih besti dan keadaannya aman sentosa. Begitupun juga dengan pelatuknya, ini masih standar dan keadaannya masih aman ya besti. Begitupun juga dengan noken asnya, ini masih standar dan masih aman nih guys. Terus untuk klepnya juga masih standar, hanya burik wajar pemakaian saja. Setelah bagian permesinan sudah kita analisa, mari kita beralih ke bagian persivitiannya. Untuk rollernya ini masih standar, terus fan beltnya udah menggunakan Daytoni dan aman ya besti. Tapi nanti kita ganti baru yang original aja. Terus slidernya juga udah aus karena usia ya besti. Terus untuk rumah rollernya ini masih standar, masih ori dan masih aman ya besti. Nah, ini dia penyakitnya ya guys ya. Kipasnya ini sudah oblak nih besti, karena mungkin sebelumnya itu ada salah pemasangan. Jadi dipaksakan pas pemasangan si pulinya ini guys, yang menyebabkan dol itunya. Jadi kalau misalkan mau memasang puli itu harus hati-hati ya guys ya, karena itu gampang dol lah dratnya itu. Untuk mangkok kayak ini doi masih menggunakan yang standar, tapi sudah dilakukan pengcustoman bor dan pengkartelan ya guys. Untuk persivitinya ini masih menggunakan yang standar. Terus poli slidingnya juga masih standar dan keadaannya aman, dan kampas gandanya sudah menggunakan Daytoni ya besti. Jadi untuk kipas puli yang oblak tadi, di sini kita ganti baru menggunakan FCC ya guys. Begitupun juga dengan fan beltnya, di sini kita ganti baru yang original no WKWK nih besti. Terus per gandanya kita pakein 2000 RPM dari RX7 Racing, dan persivitinya kita pakai 1500 RPM dari RX7 Racing, dan rollernya kita pakein 8 gram dari RX7 Racing. Begitupun juga dengan slidernya juga kita ganti baru nih besti. Nah, karena kita perlu melakukan upgrade CVT sekalian, di sini puli set kita lakukan pembubutan dan rumah rollernya kita kerok jalur rumah rollernya ya guys ya. Nah, ini adalah perbedaan kipas puli yang udah oblak dan udah kemakan dengan kipas puli yang baru nih besti. Itu ya masih gemuk-gemuk tuh. Pas kita lakukan pemasangan juga udah trep banget guys. Jadi kita ganti baru lah solusinya gitu. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada persivitiannya ya guys ya. Tentunya sudah kita lakukan pembersihan nih besti. Oke, setelah persivitian duniawinya kelar, di sini mari kita beralih ke bagian permesinannya lagi ya besti. Kita lakukan pemortingan pada headnya, dan ini dia hasil dari pemortingannya ya besti. Buset, rapi banget ya, orang sepele pokoknya mah. Just king just part. Oke,
Oke, langsung saja kita lakukan skill clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi nih besti. Nah, untuk nokenasnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing tipe T2 dan pair clapnya kita pakein yang tipe medium nih besti. Terus untuk seal clapnya di sini kita pakein Suzuki seperti biasa ya Dade. Jadi langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek perhetan duniawinya. Terus selanjutnya untuk blok CR-nya di sini kita pakein RX7 Racing ukuran 59 mili. Jadi langsung saja kita lakukan perakitan pada ring seher pada si pistonnya ini ya besti. Oke, setelah semua bagian permesinannya sudah dilakukan perakitan dengan baik, langsung saja kita lakukan pemasangan kembali ke tempat di mana mereka berasal di bagian motornya ya Dade. Tidak lupa kita lakukan pemasangan juga pada si headnya ini. Oke, selanjutnya kita lakukan pengencangan dengan menggunakan kunci torsi agar kaki-kaki headnya tuh presisi ya Dade. Terus untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru original no WKWK nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada tonjokan keteng barunya nih guys. Terus kita lakukan penyetelan klep ya besti. Jangan sampai kekendoran maupun kekencangan ya guys ya. Aku dupas pokoknya mah. Setelah itu udah deh tinggal kita pasangin si kopetnya ini. Terus untuk throttle bodinya di sini kita ganti menggunakan RX7 Racing ukuran 28 mili ya guys ya. Begitupun juga dengan injektornya di sini kita pakai 150 cc dari RX7 Racing. Langsung saja kita lakukan pemasangan. Nah, untuk velocity-nya tentunya di sini kita ganti bareng menggunakan RX7 Racing juga ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada velocity barunya ini. Makan-makan bisa kali. Nah, ordernya juga bawa knalpot. Anjoy, knalpot baru guys. TZM Project. Modiar. Langsung kita pasang dan ini dia gambar ketika permesinannya sudah dirakit secara keseluruhan. Jos King Jos Par. Untuk oli mesinnya di sini kita ganti bareng menggunakan Federal Racing andalan kita. Jadi langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia. Acur. Aku padamu, dia padamu. Oke, setelah selesai langsung saja kita satukan kembali antara rangka dan permesinannya ya Dade. Dan setelah disatukan langsung saja kita lakukan langkah pamungkas kita yaitu scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor yang rungkat atau tidak. Dan alhasil sensornya aman semua nih besti, mantap. Nah, kalau mau memaksimalkan performa si Mio M3 ini ECU-nya kudu diganti racing ya guys ya. Karena ECU standarnya nggak bisa kita lakukan remap. Kita nggak bisa melakukan remap ECU standar untuk Mio M3 ya guys ya. Jadi kudu ganti siang racing. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan bodinya secara keseluruhan dan mari kita lakukan rayan-rayan manja ya besti. Oke guys, kita rayan-rayan tipis dulu ya guys ya ke SMP guys. Tadi gua ngerekam di sana guys, cuma malu anjir banyak yang jogging guys ya. Hari kita rayan-rayan dulu biasa lah sebelum mapping dyno. Kita rayan nih. Seger guys, lihat cewek-cewek pada jogging guys ya. Tuh. Banyak guys, sono no yang arah mau kena aku guys. Cuma gue mau video malu guys, kayak orang blow on gue guys. Megangin HP tangan satu kayak gini tuh. Seperti biasa guys ya, kalau Mio M3 kayak gini susah banget dapat gerungan ya guys ya. Tuh. Ya, udahlah kita mau OTW bengkel dulu ini guys. Karena udah keliling-keliling SMP kita. Oke guys. Lanjut lagi kita dyno habis ini. Oke guys, bye bye. Orang dia orang guru nih. Mana? Pak.
tapi soalnya RPM masih di bawah 4000. Jadi itu kapan terus. Jadi itu kalau di gas tuh gas kaget tuh awalnya kayak ada dulu. Cara kamu mau ngejar dulu kan ngejar itu bisa sekarang nih. Nah, kalian suka tangannya gatal tuh tangan orang ngejek lu langsung mau ngejar. Karena motornya kan kayaknya tuh dia dipuncing ada ya berarti suka kalau bujak pol suka medan sini suka itu berapa lagi berarti jangan yang sport Oke guys, nah ini tuh ada revisi ya Salat. Jadi ownernya tuh mau yang lebih galak lagi guys ya. Jadi kita revisi di rollernya guys ya. Lu mau gua kasih tahu nggak guys? Ntar lu pada nyontek lagi. Lama nih lepas CVT doang. Jangan kasih tahu ya. Jangan kasih tahu ah. 6 gram 3, 8 gram 3 ya Nenek. Ini banget sih. Hey guys, kita revisi. Tadi sebelumnya berapa lan? 8 semua ya? 8 semua guys. Nah ini ntar kita seling pakai yang 6. Tungguin aja guys ya. Ini kalau ada suara angin, ini angin-angin itu ya guys. Tungguin ya. Simak videonya sampai habis aja. Kita revisi 8363. Set. Dikit-dikit deh. Panas tuh. Menunggu adem dulu nih. Tuh guys ya, pokoknya ini yang direvisi hanya rollernya saja ya, jadi biar makin galak karena ownernya mau lebih galak lagi motor guys. Kalau ini kan smooth tadi dibikinnya ya guys ya, jadi itu enak dibawa. Nah ini mau langsung teriak deh di bawah guys, jadi motor langsung laju. Dingin-dingin. Oke guys ya, jadi roller hanya roller saja yang direvisi adik-adik. Oke lanjut, kita pasangkan kembali guys ya. Cepet. Sekarang udah jam setengah 6 guys. Lama Salan kerjanya. Ada pesan dan kesan Lan? Oke, kita pasang kembali guys ya. Oke, lanjut nanti kita mapping lagi ya. Kita dyno lagi. Hanya roller saja yang kita revisi. cepat. Kan kalau mau lebih sedikit lagi masih bisa lagi. Coba aja coba udah. Kita lebih sedikit kalah lagi.
ada tenaga turun ya. Nah terus naik nih ya. Nah terus berasa ketariknya di sini kan bang motor. Jadi motor kayak truk. Nah itu tinggal kebutuhan lo. Sekiranya nggak kena limit, ya berarti udah motornya cukup. Sekiranya lo masih terus udah panjang, yang gue bilang itu hasilnya gitu aja sih. RPM udah bikin 8.000 nih di awal nih, 8.100 sudah naik ya. Nah terus segi horsepowernya di sini. Grafik lihat kan? Nggak ada grafik begini nih. Naik. Nah sebelumnya kan ini nih. Sebelumnya kita ambil paling tinggi aja ini tuh. Lihat nggak bedanya? Ini cuma perbedaan diganti lower doang bang. Nah, jangan dilihat HP-nya. Kalau HP-nya kan kelihatannya hampir sama ya, ya kan ya. Cuma di sini beda bang. Posisi grafiknya. Nah, perbandingan garis lurusnya ini masih ini. Misalnya ini 8,6. Di sini berapa? 9,6. Gitu. Iya, dengan garis lurus. Jangan bandingin titiknya sama titik ini. Nggak ketemu. Makanya kan kita lihat grafiknya dulu, baru powernya. Nah, ini tinggal dicoba nih. Menurut gua kurang ngomong aja. Tapi udah enak menurut gua. Cuman menurut gua nggak tahu. Ya, gas dulu aja ntar ya. Udah mana? Ntar udah aman. Apa tuh brong banget ya? Oke guys, untuk total bor apa ini menghabiskan budget sekitar 4.505.000 ya guys ya. Udah semuanya kecuali ecunya aja. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Ngenjospar gua. Gak lu klik loncengnya, gua kedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngenjospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.